Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 122. Bab 327 Maju ke Manifestasi Setengah Langkah. Di kedalaman gelap celah yin hitam misterius, ketika Lindong membuka matanya, aura yang sangat luar biasa tiba-tiba meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi yang telah lama diseduh. Saat aura ini meletus, bahkan ki dingin terminus bumi di sekitarnya benar-benar tersebar. Kamu sudah berhasil? Mengambang di atas 8 mata laba-laba iblis bumi, Marten kecil juga terganggu oleh aura ini saat kegembiraan menyembur di matanya dan dia bertanya. Lubang hitam di belakang Lindong perlahan menghilang sementara tubuhnya dengan lembut melayang ke tanah. Cahaya yang sangat intens berkedip di matanya, dan gelombang kekuatan Yuan yang dipancarkan oleh tubuhnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sudah maju ke tahap manifestasi? Little Marten terbang ke depan Lindong dan segera bertanya. Telanjang kurasa. Lindong memejamkan matanya dan merasakan kondisi tubuhnya. Segera setelah itu, dia terkekeh dan berkata, seharusnya setengah langkah menuju manifestasi. Masih selangkah lagi dari tahap manifestasi awal. Setengah langkah menuju manifestasi itu benar-benar tidak buruk. Marten kecil terkejut. Segera setelah itu dengan tulus berkomentar. Bagaimanapun, kekuatan Lindong telah benar-benar meningkat terlalu cepat selama periode waktu ini, meskipun ia mendapat bantuan dari simbol leluhur melahap, terkadang tidak baik untuk melangkah terlalu jauh. Mampu mengatasi tahap penciptaan ki dan melangkah ke tahap setengah langkah menuju manifestasi sudah cukup memuaskan. Lindong menganggukkan kepalanya, biasanya, maju ke tahap manifestasi bukanlah hal yang mudah. Kali ini, bisa meminjam sumber ki dingin Earth Terminus untuk maju selangkah sudah cukup memuaskan bagi Lindong. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Little Marten melihat ke arah Lindong dan berbicara. Sekarang dia memiliki simbol leluhur yang memakan, Lindong juga memiliki kemampuan untuk meninggalkan celah yin hitam yang misterius setiap saat. Mari kita pergi ke celah-celah yin hitam misterius untuk mencari api kecil. Setelah itu, kita menemukan Tengsa untuk melunasi hutang kita. Ekspresi dingin muncul di mata Lindong. Sebelumnya, dia telah dipaksa untuk melarikan diri ke dalam celah yin hitam misterius oleh Tengsa, menyebabkan dia hampir kehilangan nyawanya dan bahkan dipisahkan dengan api kecil. Sekarang, dia tidak tahu apakah yang terakhir itu hidup atau mati. Jika hutang ini tidak diselesaikan dengan jelas, dia tidak akan lagi dipanggil Lindong. Baik. Little Marten tidak keberatan dengan ini. Kekuatan Lindong saat ini sudah cukup untuk melawan Tengsa dan sekarang memang memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Karena mereka telah membuat keputusan, Lindong tidak berniat untuk menunda lebih jauh. Dengan pikiran, sebuah lubang hitam menyebar di belakangnya, melindungi tubuhnya. Ketika Little Marten melihat ini, ia buru-buru melompat ke bahu Lindong. Itu perlu mengandalkan kekuatan melahap Lindong untuk meninggalkan celah Black Yin yang misterius. Pergi! Ujung kaki Lindong terdorong dari tanah saat tubuhnya naik ke udara. Lubang hitam itu menggeliat saat itu benar-benar melahap ki dingin terminus bumi yang mendesing, berubah menjadi kilatan hitam dan langsung meluncur ke area atas celah yin hitam misterius seperti pisau panas yang memotong mentega. Celah yin hitam misterius yang dilihat banyak praktisi sebagai tanah kematian sekarang tidak memiliki perlawanan untuk Lindong. Dibandingkan ketika dia mempertaruhkan kematian untuk menuntut setengah tahun yang lalu, itu jelas dua ekstrim. Tentu saja, Lindong saat ini secara alami juga beberapa puluh kali lebih aneh daripada setengah tahun yang lalu. Tidak hanya dia berhasil maju ke manifestasi setengah langkah, energi mentalnya juga telah melangkah ke level master simbol jiwa tingkat tinggi. Di seluruh provinsi Great Desolate, seseorang tidak dapat menemukan orang yang mampu bersaing dalam energi mental. Perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi padanya dalam waktu setengah tahun. Jika Tengsa mengetahui hal ini, apakah dia akan sangat marah sehingga dia akan memuntahkan darah dengan liar?
Namun, mengingat karakter Lindong, hari itu akan datang dengan sangat cepat. Tepi celah yin hitam yang misterius. Sejak acara perampasan harta karun yang menarik setengah tahun yang lalu, lingkungan dari celah Black Yin yang misterius tetap sangat hidup bahkan setelah setengah tahun. Malam itu, semua orang telah melihat Lindong menyerbu ke celah Black Yin yang misterius dengan harta karun itu. Meskipun banyak orang percaya bahwa Lindong saat ini telah menjadi mayat di dalam celah yin hitam yang misterius, mereka mengerti bahwa Lindong bisa mati, tetapi harta itu pasti ada dengan aman. Lagi pula, harta karun itu memiliki segel yang bahkan kekuatan gabungan dari sekte boneka mengerikan tidak bisa pecah. Oleh karena itu, selama setengah tahun terakhir ini, banyak orang berlama-lama di tempat ini, berharap suatu hari surga akan menunjukkan kebaikan kepada mereka dan memberi mereka harta karun misterius yang pernah menyebabkan sekte boneka mengerikan menjadi gila. Namun, harta misterius itu tidak ditemukan pada akhirnya, tetapi sebaliknya, beberapa orang yang malang telah tersedot ke dalam celah yin hitam yang misterius dan dipelintir berkeping-keping, sehingga bahkan kerangka tidak lagi tersisa. Namun, meskipun tempat ini berbahaya, iming-iming harta karun misterius itu terlalu kuat. Oleh karena itu, bahkan setelah setengah tahun, seseorang masih dapat melihat beberapa pencari harta karun di tepi celah yin hitam yang misterius. Ki dingin terminus bumi yang tak terhitung jumlahnya mendesing tentang bagian dalam celah yin hitam misterius dengan suara wu. Setiap kali ki dingin yang sangat mematikan menyebar keluar, itu akan menyebabkan ekspresi orang-orang di daerah itu berubah dengan cepat karena mereka dengan sangat hati-hati berlindung, takut mereka akan ditarik masuk. Namun, ki dingin terminus bumi di dalam celah yin hitam misterius hari ini tampaknya sangat ganas, dan banyak orang harus dengan hati-hati menjauhkan diri dari daerah yang dekat dengan celah yin hitam misterius. Desir. Sementara beberapa orang berlindung dari Earth Terminus Cold Key yang mengamuk, suara angin kencang tiba-tiba bergema. Selanjutnya, sesosok cahaya terbang keluar dari Earth Terminus Cold Key dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan sosok cahaya itu sangat cepat, dan dengan ki dingin terminus bumi menyelimutinya, tidak ada yang bisa merasakan bahwa sosok itu tanpa sadar telah muncul di tepi celah yin hitam misterius seperti hantu. Setelah mencari selama 2 hari, masih belum ada tanda-tanda api kecil. Sosok itu berdiri di tepi celah yin hitam yang misterius. Ekspresinya sangat suram saat dia menatap ki dingin terminus bumi yang berteriak di dalam celah yin hitam yang misterius, sementara matanya menatap dengan tatapan yang sangat dingin. Angka ini secara alami Lindong. Selama 2 hari ini, dia terus-menerus mencari di celah yin hitam yang misterius, namun, dia tidak menemukan jejak api kecil. Bahkan kerangka Little Flame tidak dapat ditemukan. Orang itu seharusnya masih hidup. Binatang iblis beradaptasi dengan ki dingin semacam ini dengan sangat cepat. Selanjutnya, itu telah melahap kekuatan darah naga kelelawar darah. Seharusnya baik-baik saja. Seolah tahu perasaan suram Lindong saat ini, Marten kecil menghibur dalam pikirannya. Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya, tetapi segera setelah itu, warna merah muncul di matanya. Jika sesuatu terjadi pada api kecil, Tengsa, aku akan membantai sekte boneka mengerikanmu. Sig, pertama-tama mari kita ikuti tepi celah Black Yin yang misterius dan mencari selama periode waktu ini. Saya lebih akrab dengan auranya, jadi selama itu muncul dalam jangkauan penginderaan saya akan dapat menemukan posisinya. Marten kecil menyarankan. Baik. Lindong menarik napas dalam-dalam, tinjunya perlahan mengepal saat dia berbalik dan dengan apatis melirik sekelompok sosok di dekatnya sebelum perlahan berjalan ke arah lain. Orang itu terlihat sedikit familiar, di dekatnya, beberapa sosok berkumpul. Dari pakaian mereka seharusnya menjadi murid sekte di sekitar pegunungan Black Yin yang misterius dan dari kelihatannya, mereka datang ke sini untuk mencari harta karun. Pada saat ini, seorang pria paruh baya di antara mereka sedang menatap punggung Lindong, ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata, Sig, senior kamu merasa semua orang terlihat familiar. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa celah yin hitam misterius ini telah dicari entah berapa kali oleh orang lain. Bagaimana mungkin giliran kita untuk mencari harta karun? Kami mungkin juga kembali,
atau jika kami ditarik ke dalam celah yin hitam yang misterius, bahkan mayat kami tidak akan dapat ditemukan. Di samping pria paruhbaya, seorang pria yang sedikit lebih muda menyeka kotoran di wajahnya saat dia menggerutu. Apa yang Anda tahu? Saya ingat dengan jelas bahwa Lindong menyerbu ke dalam celah yin hitam misterius dari posisi ini. Jika kita beruntung, kita mungkin menemukan harta karun misterius itu. Bahkan sekte boneka mengerikan sangat menghargai objek itu. Jika kita bisa mendapatkannya, sekte terminus bumi kita pasti akan mampu melampaui sekte boneka mengerikan. Seorang pria paruhbaya kurus di depan pemuda itu menegur. Setelah mendengar ini, beberapa murid muda hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Segera setelah itu, salah satu dari mereka berbicara, Lindong benar-benar berani pergi ke sekte boneka mengerikan dan merebut harta karun itu. Pada akhirnya, dia dipaksa masuk ke tanah kematian ini dan sekarang bahkan mayatnya tidak dapat ditemukan. Benar, pemimpin sekte boneka mengerikan Teng Sa adalah praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Saya khawatir Anda bahkan tidak dapat menemukan siapapun di Provinsi Great Desolate yang akan menjadi lawannya. Bukankah Lindong menyambar benda itu secara praktis mencari kematian? Bagaimana mungkin hanya mencari kematian, apalagi dia meninggal? Saya mendengar bahwa sejumlah besar praktisi pemujaan wayang mengerikan dikirim beberapa hari sebelumnya dan mereka telah menangkap binatang iblis yang ada di sisinya. Hari ini, mereka bahkan akan menyiksanya di depan semua orang dan memperbaikinya menjadi boneka binatang. Cih-teh-cih, Teng Sa itu benar-benar kejam, bahkan sampai melampiaskan amarahnya pada binatang iblis. Pria paruhbaya itu menggelengkan kepalanya, namun, tepat ketika kata-katanya terdengar, dia tiba-tiba menemukan bahwa tanah itu tampaknya tiba-tiba menjadi dingin. Sebelum dia bisa menjawab, udara di depannya meledak ketika sosok seperti hantu langsung muncul di depannya dan sebuah tangan dengan cepat meraih tenggorokannya. Senior. Perubahan mendadak ini menyebabkan beberapa dari mereka tercengang. Segera setelah itu, mereka dengan cepat sadar kembali saat mereka dengan keras berteriak ke arah sosok yang mencekik leher pria paruhbaya itu. Batuk, kamu. Lindong. Namun, tepat ketika teriakan mereka mendarat, pria paruhbaya, yang telah dicengkeram oleh sosok itu, menatap sosok di depannya dengan ketakutan yang tak tertandingi memenuhi ekspresinya, sementara suaranya terdengar dengan susah payah. Kamu baru saja mengatakan bahwa sekte boneka mengerikan menangkap binatang iblis? Lindong memiliki mata merah-merah saat dia menatap pria paruhbaya di depannya, suaranya terdengar seolah-olah itu berasal dari 9 neraka di bawah. Jangan bunuh aku tidak pernah menyinggungmu, aku bisa memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Binatang iblis yang ditangkap oleh sekte boneka mengerikan memang yang mengikutimu ke dalam celah yin hitam misterius setengah tahun yang lalu. Hari ini, Teng Sa telah menyebarkan berita bahwa dia ingin memurnikan binatang iblis itu menjadi boneka binatang di depan semua orang sebagai peringatan bagi mereka yang telah menyinggung sekte boneka mengerikan. Menatap tatapan Lindong yang praktis akan melahap seseorang, pria paruhbaya itu memahami beratnya masalah ini dan segera meludahkan semua yang dia tahu tentang situasinya. Ledakan. Ketika suara pria paruhbaya itu mendarat, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba terbentang dari tubuh Lindong, menyebabkan beberapa orang di dekatnya langsung tersentak ke belakang saat mereka memuntahkan darah. Teng Sa, jika aku tidak mengubah sekte boneka mengerikanmu menjadi sungai darah hari ini, aku, Lindong bersumpah bahwa aku bukan manusia. Ekspresi Lindong adalah jahat sebagai niat membunuh maniak menyembur keluar dari hatinya. Dia melemparkan orang di tangannya saat sosoknya bergerak, dan cahaya keemasan membubung ke langit, membawa serta langit yang penuh dengan niat membunuh yang dingin saat melesat menuju lokasi sekte boneka mengerikan. Hari ini, dia akan membantai sekte boneka mengerikan. Part 123. Bab 328 Meluap Membunuh Niat. Gunung Black Yin yang misterius, kota boneka mengerikan. Saat ini, kepala yang tak terhitung jumlahnya terombang-ambing di alun-alun raksasa di puncak Gunung Black Yin yang misterius, pemandangan yang sangat ramai. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh tempat berkumpul di sini. Untuk sementara waktu, berbagai suara dan suara berkumpul bersama sebelum membubung di langit, dan menyebar ke kejauhan sehingga bisa terdengar bahkan sejauh 100 meter.
Di beberapa kursi di alun-alun, duduk beberapa pemimpin sekte terkenal Provinsi Great Desolate. Dengan melihat sekilas, orang dapat mengatakan bahwa ada beberapa dari mereka dan bahkan Emulei dari sekte iblis besar dan Wuzong dari aliansi bela diri ada di antara mereka. Formasi semacam ini cukup besar. Apa yang direncanakan kultus boneka mengerikan? Saya mendengar bahwa mereka telah mengundang hampir semua sekte dan faksi terkenal di Provinsi Great Desolate selama 2 hari terakhir ini. Menurut berita internal yang aku peroleh, sekte boneka mengerikan berencana menyatukan faksi-faksi Provinsi Great Desolate untuk membentuk aliansi, untuk melontarkan diri mereka ke jajaran elit kekaisaran Yan besar. Apa? Ambisi Tenglei sebenarnya sebesar ini? Ada begitu banyak faksi dalam Provinsi Great Desolate. Ingin mengintegrasikan semuanya bersama-sama lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selain itu, sekte iblis besar dan aliansi bela diri tidak jauh lebih lemah dari sekte boneka mengerikan, bagaimana mungkin mereka mengizinkan hal semacam ini? Teng Sa telah maju ke tahap manifestasi lanjutan. Oleh karena itu, akan sulit untuk menemukan lawan baginya di seluruh Provinsi Great Desolate. Bersama dengan fondasi yang kuat dari sekte boneka mengerikan, mereka mungkin memiliki sedikit kualifikasi untuk melakukannya. Ini akan sulit. Di alun-alun besar yang tak tertandingi itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah berbagai pemimpin yang duduk saat bisikan diam-diam menyebar. Menanggapi banyak bisikan ini, ekspresi pemimpin sekte tetap tanpa ekspresi, menyebabkan mereka tidak dapat menebak dengan tepat apa yang dia pikirkan. Dong. Di tengah keriuhan, suara dong tiba-tiba terdengar. Segera, keributan di alun-alun menjadi jauh lebih tenang saat tatapan demi tatapan melihat ke arah posisi paling depan. Itu adalah posisi sekte boneka mengerikan, dan di tengahnya adalah pemimpin sekte boneka mengerikan, Teng Sa. Di bawah perhatian orang banyak, Teng Sa perlahan berdiri, sementara senyum tipis muncul di wajahnya yang sangat muram. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke sekelilingnya sebelum dia berkata, karena semua orang di sini cukup ramah untuk muncul di kultus boneka mengerikan saya, izinkan saya berterima kasih kepada kalian semua terlebih dahulu. Kata-kata Teng Sa segera menyebabkan beberapa faksi mengepalkan tangan dan membalas salamnya. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa sekte boneka mengerikan adalah faksi yang paling kuat, dan bahkan sekte iblis besar dan aliansi bela diri tidak berani menyinggung mereka. Haha, semua orang di sini pasti bertanya-tanya mengapa aku mengundang kalian semua. Teng Sa tersenyum. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia dengan santai berkata, saya yakin semua orang di sini tahu bahwa meskipun Provinsi Great Desolate kami adalah provinsi terbesar di dinasti Yan besar, peringkat kami bukanlah yang tertinggi. Di dinasti Yan besar, faksi elit masih merupakan 4 klan besar serta faksi-faksi dengan latar belakang yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang berperan penting di dinasti Yan besar dan mereka dapat menikmati hak istimewa yang sangat besar. Namun, kami hanya dapat menempati satu wilayah dan ini benar-benar membuat frustrasi. Di kursi, Emulei, Wuzong dan sisanya dengan lembut mengerutkan alis mereka, seolah-olah mereka tahu apa yang akan dikatakan Teng Sa. Sementara itu, di belakangnya, Mu Qian-Qian dan Wu Qi sama-sama individu yang tajam. Ketika mereka melihat ekspresi ayah mereka, hati mereka juga tenggelam. Jadi, apa sebenarnya yang diinginkan pemimpin sekte Teng Sa? Saat ini, pemimpin faksi lain menangkupkan tinjunya dan bertanya. Berdasarkan faksi manapun di dinasti Yan besar saja, kami secara alami tidak dapat masuk ke jajaran elit dinasti Yan besar. Namun, jika kita bersekutu, kita akan mampu melawan faksi-faksi teratas di dinasti Yan besar. Pada saat itu, kita akan menikmati hak istimewa yang tak terhitung jumlahnya yang jauh melebihi apa yang dapat ditawarkan Provinsi Great Desolate. Semua orang di sini akan sangat diuntungkan. Kata-kata Teng Sa memiliki daya pikat tertentu. Pemimpin sekte Teng Sa ingin membentuk aliansi? Pemimpin faksi lain membuka mulutnya dan berbicara. Ya. Teng Sa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian, matanya perlahan menyapu seluruh bidang sebelum dia akhirnya berhenti di Emulei dan Wuzong. Kemudian, dia tersenyum ketika dia berkata, apa pendapat kalian tentang saran saya? Seluruh tempat itu sunyi.
mata beberapa orang dari berbagai faksi mulai berbinar. Jika ini adalah aliansi asli, mungkin bisa diterapkan. Namun, Tengsa ini sangat ambisius dan motifnya tidak mungkin sesederhana itu. Oleh karena itu, banyak dari mereka khawatir bahwa mereka hanya akan berakhir sebagai alat untuk Tengsa. Apa yang dikatakan pemimpin sekte Tengsa memang masuk akal. Jika kita bersekutu, kita tidak perlu lagi takut pada apa yang disebut 4 klan besar serta faksi besar dengan latar belakang yang sangat solid. Status kami pasti akan melonjak dibandingkan dengan sekarang. Tepat ketika kerumunan tenggelam dalam keheningan, seorang penatua tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia benar-benar setuju dengan proposal Tengsa. Haha, saat ini sekte boneka mengerikan sangat kuat dan makmur. Lebih jauh lagi, dengan pemimpin sekte Tengsa yang memimpin, jika kita membentuk aliansi, dia pasti bisa memimpin kita sampai kita bisa berdiri sejajar dengan faksi-faksi teratas lainnya. Pria parubaya lainnya dengan punggung harimau dan pinggang beruang membuka mulutnya dan berbicara. Tak lama setelah mereka berdua berbicara, beberapa faksi lain mengikuti dan mengangguk setuju. Dalam waktu singkat, saran Tengsa tampaknya mendapat banyak dukungan. Mata Emulei dan Wuzong menyapu faksi-faksi yang mendukung proposal tersebut, sementara sebuah tawa melintas di wajah mereka. Mereka berdua adalah pria yang cerdas dan mereka secara alami tahu bahwa faksi-faksi ini telah lama dibeli oleh sekte boneka mengerikan. Meskipun demikian, meskipun mereka tahu fakta ini, hati mereka agak tertindas. Dalam waktu setengah tahun ini, Ghastly Puppet Cult menjadi semakin kuat dan mereka diam-diam bersekutu dengan beberapa faksi. Secara teknis, mereka dapat dianggap sebagai faksi nomor 1 di Provinsi Great Desolate. Oleh karena itu, ini adalah berita yang sangat buruk bagi sekte iblis besar dan aliansi bela diri. Lebih jauh lagi, jika mereka memilih untuk melawan sekte boneka mengerikan sekarang, bahkan jika sekte iblis besar dan aliansi bela diri bergabung, akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan. Bagaimanapun, Tengsa berada pada tahap manifestasi lanjut dan itu sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati siapapun. Saudara laki-laki Emulei dan saudara laki-laki Wuzong, bagaimana menurut kalian berdua? Di alun-alun, Tengsa tiba-tiba tersenyum saat matanya beralih ke duo Emulei. Jelas, dia mengerti bahwa selama dia mampu menaklukkan sekte iblis besar dan aliansi bela diri, seluruh provinsi Great Desolate akan menjadi domain dari sekte boneka mengerikan miliknya. Masalah ini sangat serius dan kita harus mempertimbangkannya dari perspektif jangka panjang. Emulei dan Wuzong saling melirik, sebelum mereka berdua tersenyum. Saat ini, mereka tidak berani secara terbuka menolak Tengsa, oleh karena itu, mereka hanya bisa menyeret waktu. Ketika dia mendengar kata-kata mereka, Tengsa tersenyum lembut. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang dipikirkan duo Emulei. Setelah dia dengan santai menggumamkan beberapa kata, dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. Kemudian, lusinan murid sekte boneka mengerikan mengangkat panggung raksasa dan perlahan berjalan keluar. Di dalam sangkar, binatang iblis raksasa sekarang secara maniak menghantam sangkar baja, menyebabkan bunyi gedebuk terus-menerus terdengar. Aura yang sangat kuat dari binatang iblis itu. Itu mungkin pada tahap manifestasi awal. Saat mereka menatap binatang iblis di dalam sangkar baja, keributan segera meletus di alun-alun. Apakah itu? Binatang iblis lindung. Mu Qianqian dan Wuci menatap binatang iblis di dalam sangkar baja, sementara wajah mereka sedikit berubah. Sehubungan dengan Little Flame, mereka cukup akrab. Binatang iblis itu mungkin telah mencapai tahap manifestasi awal. Namun, masih gagal untuk melarikan diri dari sekte yang mengerikan. Ekspresi Emulei dan Wuzong agak sedih. Keduanya tahu bahwa dalam pertempuran 1 lawan 1, bahkan jika itu mereka mungkin tidak bisa menaklukkan Little Flame. Namun, sekte yang mengerikan mampu menangkapnya secara langsung. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa sekte boneka mengerikan jauh lebih kuat dari mereka. Tengsa jelas mencoba untuk memamerkan kekuatan sekte boneka mengerikan. Mu Qianqian dengan lembut mengertakkan gigi peraknya saat dia berbicara dengan lembut. Saya percaya bahwa sebagian besar dari Anda tidak terbiasa dengan binatang celaka ini.
Setengah tahun yang lalu, binatang malang ini terjun ke celah yin hitam misterius bersama dengan bajingan kecil Lindong. Namun, sementara bajingan kecil itu mati di dalam, binatang malang ini selamat. Sekarang pemimpin sekte ini berencana untuk menguliti binatang ini hidup-hidup dan menggunakan darah segarnya untuk menandai aliansi kita. Senyum berbisa yang menyebabkan seseorang menggigil muncul di mata Tengsa. Kemudian, dia langsung meluncurkan pukulan dan langsung menghancurkan sangkar baja. Mengaum. Sangkar logam meledak dan api kecil di dalamnya segera berencana untuk mengepakkan sayap darahnya untuk melarikan diri. Namun, sebelum bisa bergerak, Tengsa melangkah maju. Kemudian, dia menggenggam tangannya sebelum tangan Yuan Po raksasa terbentuk di udara sebelum dengan kejam menampar tubuh Little Flame. Bang! Tubuh Little Flame menabrak alun-alun saat retakan besar menyebar dari bawahnya. Sisik di sekujur tubuhnya pecah sementara darah segar mengalir keluar dengan panik. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Menyinggung sekte boneka mengerikan saya, bahkan jika itu hanya binatang buas, pemimpin sekte akan memastikannya kehilangan keinginan untuk hidup dan memohon kematian. Suara berbisa Tengsa terdengar di telinga semua orang, menyebabkan cukup banyak wajah orang berkedut. Orang ini jelas-jelas memperingatkan mereka semua. Bajingan ini. Mu kian-kian mengertakkan gigi peraknya. Dia tidak menyangka bahwa Tengsa akan begitu tirani dan kejam hari ini. Mu Lei dan Wuzong saling bertukar pandang saat tinju mereka sedikit mengepal. Kata-kata Tengsa jelas ditujukan untuk mereka berdua. Sepertinya jika mereka tidak menyetujui aliansi hari ini, pertempuran tragis pasti akan terjadi. Dari lokasinya yang tinggi, fluktuasi ekspresi semua orang memasuki mata Tengsa saat senyum sinis di bibirnya semakin lebar. Makhluk jahat, jika kamu ingin menyalahkan sesuatu, salahkan fakta bahwa kamu mengikuti tuan yang tidak berguna. Tengsa sungguh-sungguh menertawakan surga sementara aura kejam meledak. Meremas tinjunya, tangan Yuan Po raksasa menampar ke bawah dengan kekuatan yang kuat, menghantam keras ke arah api kecil yang sudah tidak bisa bergerak. Bang! Suara keras yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar di alun-alun saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkonsentrasi di tengah alun-alun. Namun, alih-alih tontonan berisi darah yang mereka harapkan, mereka tiba-tiba melihat lingkaran hampir padat seperti layar cahaya energi mental menyebar di atas api kecil, melindunginya. Selain itu, ketika serangan Tengsa mendarat di layar cahaya energi mental, itu hanya menyebabkan riak kekerasan menyebar, dan tidak berhasil memecahkannya. Layar cahaya energi mental ini sebenarnya sangat kuat. Pikiran orang yang tak terhitung jumlahnya terhenti pada saat ini, sebelum mereka tiba-tiba berbalik ke arah Little Flame, hanya untuk melihat sosok yang perlahan muncul di depannya seperti hantu. Lindong. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung menyatu pada wajah muda bermata merah yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung dan menakutkan. Segera, napas tak percaya terdengar di alun-alun, sementara senyum sinis di wajah Tengsa perlahan membeku. Part 124. Bab 329 Pembalasan. Alun-alun yang bising praktis menjadi sunyi senyap dalam sekejap saat tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah sosok yang muncul di alun-alun, tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Banyak orang di alun-alun secara pribadi menyaksikan pertempuran besar setengah tahun sebelumnya. Di bawah pengejaran sekte boneka mengerikan, Lindong terpaksa melarikan diri dengan kasar ke dalam celah yin hitam yang misterius. Setelah hilang selama setengah tahun penuh, banyak orang percaya bahwa dia telah meninggal di tempat berbahaya itu, dan bahkan Tengsa berbagi keyakinan ini. Bagaimanapun, bahkan dengan kekuatannya, memasuki celah yin hitam yang misterius hanya akan mengakibatkan kematian. Namun, ketika semua orang percaya bahwa Lindong telah meninggal di celah Black Yin yang misterius, sekarang, sosok yang penuh kehidupan sekali lagi muncul di depan mereka. Dampaknya pada mereka praktis tidak ada bandingannya. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi alun-alun sementara semua orang tercengang saat tatapan demi tatapan tertuju pada sosok itu. Lindong. Lindong. Yang pertama mendapatkan kembali akal sehatnya adalah Tengsa. Senyum sinis yang membeku di wajahnya tiba-tiba meningkat secara maksimal dalam sekejap. Matanya memegang jejak kegilaan saat mereka terkunci ke tubuh Lindong.
Ekspresi di matanya adalah campuran dari kejahatan, kebencian, dan ekstasi liar yang tidak bisa disembunyikan. Hahaha, kamu sebenarnya tidak mati? Bahkan surga benar-benar ingin membantu kultus boneka mengerikanku. Tengsa dengan keras menertawakan surga. Yang paling penting, ketika Lindong menghilang, semua jejak harta misterius juga hilang. Sekarang Lindong telah muncul sekali lagi, tidak peduli apa, selama dia ditangkap, mereka pasti akan dapat memperoleh berita tentang harta karun itu. Selama mereka sekali lagi mendapatkan harta itu, Tengsa pasti akan menggunakan segala cara untuk membuka segelnya. Pada saat itu, dia akan mendapatkan harta karun di dalam dan menyatukan faksi Provinsi Great Desolate, sepenuhnya masuk ke dalam jajaran faksi tingkat atas Kekaisaran Great Yan. Sementara dia sendiri akan menjadi puncak seperti keberadaan di Great Yan Empire dan menerima penghormatan dari puluhan ribu orang. Surga, itu sebenarnya Lindong? Sebenarnya kembali hidup dari sila blacking yang misterius, bukankah itu terlalu menakutkan? Setuju, bahkan praktisi tahap manifestasi akan menghadapi kematian tertentu jika mereka masak, namun dia benar-benar melarikan diri dari sana. Sepertinya dia tidak mempelajari pelajarannya bahkan setelah melarikan diri. Ini adalah markas sekt boneka menjarakan, bisakah dia lupa bagaimana dia menjajar ke dalam sila blacking yang misterius setengah tahun yang lalu? Orang arrogant, kultus boneka menjarakan membuatnya melarikan diri terakhir kali, mari kita lihat bagaimana dia melarikan diri kali ini. Di alun-alun, banyak orang yang tersenggang dengan sifat sadar kembali. Segera, suara-suara melesat ke langit, menyebar di langit di atas. Anak ini sebenarnya masih hidup. Di kursi alun-alun, mulai dan wuzong sungat terpenggara saat mereka menatap sosok Lindong, jelas tidak dapat membayangkan bahwa seseorang benar-benar dapat melarikan diri dari sila blacking yang misterius. Orang ini terlalu pemarah. Menyerang di ghastly puppet cult sekarang akan mengakibatkan dia tidak hanya tidak dapat menyelamatkan demonic beast Naya, tetapi juga menawarkan nyawanya. Tangan putih lili mu cian menjbel erat saat dia dengan lembat menggila nafas dan berkata. Itu mungkin tidak begitu. Namun, tepat ketika kata-kata mu cian jatuh, tatapanmu le melintas saat dia menjawab dengan suara rendah, Wara Lindong jauh lebih kuat dibandingkan dengan setengah tahun sebelumnya, sepertinya kekuatannya telah membuat kemajuan besar selama setengah tahun ini. Tahun. Selain itu, apakah Anda tidak melihat layar cahaya energi mental itu, energi mental yang begitu kuat dan kuat, bahkan beberapa master simbol jiwa tingkat menengah tidak dapat membandingkannya. Kekuatan Lindong saat ini tidak sama dengan setengah tahun yang lalu. Ia berarti dia sekarang mampu melawan Sha. Tangan putih lili cancamku tidak bisa menahan diri, untuk tidak menutupi bibermeranya Karina terkejut saat dia tersentak. Meskipun anak ini terkadang sedikit kurang ajar, dia selalu memiliki sesuatu untuk mendukung kepercayaan dirinya. Karina dia berani sekali lagi menyerang sekt boneka menjarakan, dia pasti memiliki sesuatu di lengan bajunya. Mulai perlahan mengganggukan kepalanya dan menjelaskan. Sekt boneka menjarakan memang telah menyinggung orang yang sangat merepotkan. Mari kita diam-diam mengawasi perubahan, bahkan jika Lindong kalah hari ini, situasinya akan terganggu. Jika dia menang, menjenggat metodenya, sekt boneka menjarakan akan berada dalam masalah. Setelah mendengar kata-kata mulai, kemegahan luar biasa tanpa sadar melintas di mata cantik mu cian saat dia melihat ke arah sosok di alun-alun. Bisakah dia benar-benar mampu melawan sekt boneka menjarakan sendirian? Jika begitu, Lindong akan benar-benar menjadi sedikit menakutkan. Di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung, jalannya yang berisi semua jenis perasaan, Lindong berbalik dan melihat api kesel yang terluka parah dan sangat menyedihkan, saat warna merah-merah segera menutupi matanya dan niat membunuh hela melonjak di dalam hatinya. Mengaum.
Little Flame juga membuka matanya dan menatap Lindong di depannya saat kebahagiaan melintas di matanya. Ia berjuang untuk merangkak naik, kepalanya yang besar bergerak ke arah Lindong karena terus menerus melepaskan ronggan rasa sakit yang rendah. Tangan Lindong dengan lembat membelai Little Flame, sementara senyum di bibirnya semakin membuat heboh. Dia menapak Little Flame dan dengan lembat berkata, Little Martin, jaga Little Flame. Little Martin terbang dari bahu Lindong, dan melihat Little Flame yang telah dipukuli hitam dan biru, saat tatapan dingin pembunuhan melintas di matanya. Segera setelah itu, ia mengganggukan kepalanya dan mendarat di kepala Little Flame. Setelah melihat Little Martin menjaga Little Flame, Lindong masih tidak merasa tenang. Dia mengambil wayang simbol kilas tinggi dan langsung menyuntikkan 100,000 piluan murni ke dalamnya, sebelum membiarkannya berjaga di samping kedua binatang itu. Setelah menyelesaikan semua ini, Lindong akhirnya perlahan membalikkan tubuhnya dan menatap Tong Sha yang tertawa terbahak-bahak, saat suaranya yang tenang diwarnai dengan jejak kejalan terdengar di puncak gunung. Hari ini, saya akan membantai sekt boneka menjarakan, orang-orang yang tidak berhubungan harus berperilaku terbaik. Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun terdiam sejenak. Segera setelah itu, rasa kasihan muncul di wajah banyak orang, tentu saja, ini segera alami bukan untuk sekt boneka menjarakan, tetapi untuk Lindong. Membantai sekt boneka menjarakan sendirian, cara berbicara ini agak berlebihan. Haha, Lindong, kamu sama menyusalnya dengan seekor anjing ketika dikejar oleh kultus boneka menggerakanku ke dalam sila hitam yang misterius setengah tahun yang lalu. Sekarang setelah kamu berhasil melarikan diri secara kebetulan, kamu sebenarnya masih berani berjalan ke arah kami dan mengucapkan kata-kata bodoh ini, kamu benar-benar sembrono. Di area pemujaan boneka mengerikan, sesosok adalah orang pertama yang mencibir sebelum melangkah keluar saat kekuatan Yuan yang kuat meletus keluar. Itu sebagai orang yang pernah bertukar pukulan dengan Lindong, Cao Zhen. Namun, dia saat ini masih terjebak pada tahap setengah langkah menuju manifestasi, masih tidak dapat mengambil langkah itu. Namun, menanggapi ejekan Cao Zhen, Lindong bahkan tidak meliriknya. Sebagai gantinya, dia hanya mengangkat tangannya saat energi mental yang sangat mengamuk langsung menyembur keluar dari istana Niwannya dengan kecepatan yang tidak dapat dirasakan oleh orang biasa. Serangan energi mental sangat cepat dan ganas, praktis tidak ada yang bisa merespon saat mereka melihat tubuh Cao Zhen dibundel oleh lapisan energi mental yang tampaknya padat. Energi mental ini mengeluarkan permata seperti kilauan dan tampak persis seperti gelembung kristal yang sepenuhnya menyegel Cao Zhen di dalamnya. Buk-buk. Ketika tubuhnya disegel oleh gelembung kristal yang dibentuk oleh energi mental, ekspresi Cao Zhen berubah. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah praktisi manifestasi setengah langkah dan segera mendesak Yuan powernya hingga batasnya saat dia dengan panik membanting gelembung kristal. Namun, hal yang mengejutkan adalah bahwa dalam menghadapi kekuatan penuh dari praktisi manifestasi setengah langkah seperti Cao Zhen, gelembung kristal yang terbentuk dari energi mental sebenarnya tidak bergerak sama sekali saat beberapa riak kecil menyebar di atasnya. Sampah. Aku membiarkanmu menjaga hidupmu terakhir kali namun kamu masih berani muncul di hadapanku. Karena begitu, matilah. Ekspresi seram muncul di wajah Lindong saat tangannya mengepal keras dan gelembung kristal dengan cepat mulai menyusut. Dari kelihatannya, dia sebenarnya akan meremas Cao Zhen sampai dia meledak. Pemimpin sekte, selamatkan aku. Tekanan yang tiba-tiba meningkat di sekelilingnya menyebabkan Cao Zhen menjadi ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong saat ini sebenarnya hanya dapat menggunakan sedikit energi mental untuk dengan mudah mengontrol hidup atau matinya, oleh karena itu, Cao Zhen buru-buru menjerit. Bajingan kecil, ini adalah sekte boneka mengerikanku, tidak akan pernah giliranmu untuk berperilaku buruk. Tinju singa iblis hebat. Ketika dia melihat adegan ini, ekspresi Teng Sha berubah sedikit serius. Tetapi segera setelah itu, dia mencibir saat kepalan tinju keluar.
Kekuatan Yuan yang kuat berubah menjadi singa mengaum yang marah yang melintas di langit dan dengan ganas menabrak gelembung kristal yang berisi Cao Zhen. Jika saya ingin membunuh seseorang, tidak ada seorang pun di sekte boneka mengerikan yang bisa menghentikan saya. Setelah melihat Teng Sa masuk, Lindong menyatakan dengan nada acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, sebuah lubang hitam muncul di luar gelembung kristal, menggeliat sedikit karena langsung melahap singa raksasa yang terbentuk dari kekuatan Yuan Teng Sa, sebelum menghilang dengan tersentak. Penampilan lubang hitam itu sangat aneh dan segera ekspresi banyak praktisi berubah secara intens. Jelas, mereka agak tidak jelas tentang apa sebenarnya gerakan aneh Lindong ini. Cao Zhen, jika kamu ingin menyalahkan sesuatu, salahkan fakta bahwa kamu mengikuti pemimpin sekte yang tidak berguna yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkanmu. Santai memblokir serangan Teng Sa, seringai tak menyenangkan muncul di bibir Lindong. Kata-kata yang diucapkan Teng Sa sebelumnya telah dikembalikan kepadanya saat ini. Saat kata-katanya jatuh, ekspresi Lindong mengeras saat tangannya tiba-tiba mengepal. Bang! Saat tangan Lindong mengepal, gelembung kristal yang membungkus tubuh Cao Zhen tiba-tiba mengencang. Seseorang hanya bisa mendengar suara, bang, yang pengap saat tubuh Cao Zhen langsung hancur menjadi bubur, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Seluruh tempat langsung menjadi sunyi. Bahkan para praktisi pemujaan boneka yang mengerikan pun bingung untuk beberapa saat. Darah segar berwarna merah tua telah mewarnai alun-alun dengan warna merah yang tak tertandingi, seolah-olah Asura telah turun. Praktisi manifestasi setengah langkah langsung dihancurkan menjadi bubur berdarah oleh Lindong. Semua bisikan tiba-tiba berhenti pada saat ini saat tatapan beralih ke sosok muda itu. Dengan hiasan tanah berdarah, sosok itu seperti Asura pembalasan yang merangkak keluar dari 9 neraka, sedingin es dan menakutkan. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Lindong tidak datang ke sini untuk membuang nyawanya, dia benar-benar di sini untuk membalas dendam. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.